Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Yuli Rahmawati, NIM 190301551 dari Program Studi Otomasi Perkantoran, mahasiswa Akademi Komunitas Semen Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pergudangan, manfaat pergudangan, mekanisme pergudangan, denah gudang, rumusan masalah, dan juga penyelesaian masalahnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pergudangan terlebih dahulu. Warehouse atau pergudangan berfungsi menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu, yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Jadi, pergudangan ini berfungsi untuk menyimpan barang yang diproduksi, yang mana barangnya ini nanti akan didistribusikan ke lokasi yang dituju. Karena pergudangan ini merupakan bagian dari mata rantai pasokan, sehingga menjadi bagian penting dari tahapan dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pergudangan sendiri itu meliputi penerimaan dan penanganan, pemeliharaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, dan juga pemusnahan. Masing-masing dari 5 poin ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian masuk ke slide berikutnya, yaitu ada manfaat pergudangan. Manfaat pergudangan yang pertama yaitu terjaganya kualitas dan kuantitas logistik dan peralatan. Jadi dengan adanya pergudangan, kualitas dan kuantitas barang akan terjaga dengan baik. Kemudian yang kedua, tertatanya logistik dan peralatan. Yang ketiga, peningkatan pelayanan pendistribusian. Yang keempat, tersedianya data dan informasi yang lebih akurat, aktual, dan akuntabel. Kemudian yang kelima, kemudahan akses dalam pengendalian dan pengawasan. Yang keenam, tertib administrasi. Jadi manfaat pergudangan ini ada 6. Masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang mekanisme pergudangan. Mekanisme pergudangan yang pertama ada penerimaan. Penerimaan merupakan proses penyerahan dan penerimaan logistik dan peralatan di gudang. Jadi mekanisme pergudangan yang pertama ini penerimaan. Di sini maksudnya penerimaan itu menerima barang yang telah dikirimkan ke gudang kita. Dalam proses penyerahan dan penerimaan ini yang perlu dilakukan yang pertama ada pendataan jumlah dan mutu logistik dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi setelah kita menerima barang yang dikirimkan, kita cek dulu data jumlahnya. Apakah data jumlahnya itu sesuai dengan delivery order yang kita minta. Kemudian setelah datanya kita cek, lalu kita lihat mutu dari barang tersebut, apakah mutunya itu baik atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian proses penyerahan dan penerimaan yang kedua yaitu pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan. Jadi setelah kita menerima barangnya, kita cek barangnya sesuai dengan delivery ordernya atau tidak, mutunya bagus apa tidak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian jika itu semuanya sudah sesuai, lalu kita lakukan pencatatan administratif. Tujuan dari pencatatan administratif ini digunakan sebagai dokumen, yang mana dokumennya nanti ini bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut ke mekanisme pergudangan yang kedua. Mekanisme pergudangan yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini merupakan proses kegiatan menyimpan logistik dan peralatan di gudang dengan cara menempatkan logistik dan peralatan yang diterima. Jadi penyimpanan ini kita menyimpan barang yang telah dikirimkan ke gudang kita. Seperti itu. Nah, dalam proses penyimpanan ini yang perlu dilakukan yang pertama ada penempatan sesuai dengan denah. Penempatan sesuai denah, untuk denahnya itu ada 3 jenis denah. Yang pertama denah dengan arus lurus, yang kedua denah dengan arus huruf U, yang ketiga denah dengan arus huruf L. Masing-masing ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk catatan, penempatan sesuai dengan denah itu jika barang itu sering keluar, maka supaya barang itu diletakkan di rak dekat pintu keluar. Kemudian proses penyimpanan yang kedua itu aman dari pencurian. Maksudnya aman dari pencurian itu di sekitar pergudangan itu dikasih pagar, dikelilingin pagar, atau bisa juga dikasih alarm. Jadi nanti kalau misalkan ada
ada pencurian, alarm itu bisa bunyi, atau bisa juga dipasang CCTV, atau bisa juga ada security-nya, jadi lebih aman. Kemudian yang C, aman dari gangguan fisik. Maksudnya aman dari gangguan fisik itu, contoh ketika kita jalan masuk ke gudang, terus di samping rak-rak gudang itu, di samping rak-rak ini kan ya gini ya, ini kan jalan, nah di sampingnya jalan-jalan ini kan rak, otomatis kita jalan ini ngelewatin rak-rak ini. Jika badan kita melewati rak-rak itu, badan kita kesenggol sama barang-barang yang ada di rak itu, barang yang ada di rak itu nggak sampai jatuh, itu aman dari gangguan fisik. Atau contoh lain, ketika di situ sudah ada poster dilarang menyentuh, memegang dan lain sebagainya, tapi kok kita menyentuh, memegang, atau itu termasuk dari gangguan fisik. Kemudian yang keempat, aman dari kebakaran. Aman dari kebakaran itu kita bisa melakukannya dengan cara menjauhkan alat-alat, bahan-bahan yang mudah terbakar, dijauhkan dari gudang, ditaruh di tempat sendiri, ada tempat khususnya sendiri. Kemudian ada tersedianya hidran atau karung goni, atau apa lagi ya, hidran, karung goni, atau tabung gas yang buat memadam kebakaran itu. Lah itu ditaruhnya di tempat yang kita mudah terjangkau, mudah bisa langsung gampang ngambilnya ketika kebakaran itu terjadi. Kemudian ada alarm kebakarannya, jadi ketika nanti kebakaran terjadi, alarm itu bisa langsung bunyi. Kemudian yang E, penataan sesuai dengan standar pergudangan. Jadi penataannya itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Contoh, kalau misalkan barangnya itu harus ditaruh di tempat yang dingin atau ditaruh di freezer, ya supaya ditaruh di freezer. Kemudian yang F, aman dari pencemaran secara kimiawi dan biologi yang dapat merusak kualitas dan kuantitas. Maksudnya itu kita itu naruh barangnya itu supaya benar-benar aman, yang tidak bisa tercemar. Contohnya itu kayak supaya kita itu menaruh barangnya itu di tempat yang tidak lembab, karena kalau taruh di tempat yang lembab nanti bisa dimakan rayap, karena rayap itu sukanya di tempat yang lembab-lembab. Kemudian dari secara kimiawinya kita dijauhkan dari zat-zat yang berbahaya, zat-zat yang mudah terbakar. Jadi ada tempat khususnya sendiri seperti yang saya katakan di sebelumnya tadi. Kemudian di slide selanjutnya kita masuk ke denah gudang. Denah gudang ini yang pertama ada denah dengan arus garis lurus. Jadi, arus garis lurus adalah tata ruang pada gudang yang menempatkan barang secara berurut mengikuti pola garis lurus, di mana arus masuk dan keluarnya barang akan melalui pintu yang berbeda dan terletak pada sisi yang berbeda pula secara berlawanan seperti yang terlihat pada gambar. Seperti yang terlihat gambar ini. Jadi, di sini ada dua pintu. Pintunya itu tidak di sisi yang sama, jadi bersebelahan. Terus rak-raknya ada rak. Jadi kita itu kalau di arus garis lurus itu kita tinggal masuk lurus aja, pintu masuk, terus lurus aja sudah pintu keluar. Tuh. Kemudian di denah yang selanjutnya ada denah dengan arus huruf U. Denah dengan arus huruf U ini sama, ada dua pintu. Tetapi pintunya di sini itu berdampingan bersebelahan dengan sisi yang sama, seperti terlihat pada gambar ini di sini. Jadi ada pintu masuknya dan ada pintu keluarnya dengan sisi yang sama. Yang membedakan ini. Kemudian kita langsung masuk mengikuti dengan arah panah ini yang garis lurus. Kemudian kita bisa putar ke pintu keluar. Tuh. Kemudian denah yang ketiga adalah denah dengan arus huruf L. Denah dengan arus huruf L ini tata ruangan pada gudang yang menempatkan barang secara berurutan mengikuti pola huruf L, di mana arus masuk dan keluarnya barang akan melalui pintu yang berbeda, yang terletak pada sisi yang sama. Ini
arus huruf L ini polanya letter L, seperti huruf L. Jadi sama ada dua pintu. Pintunya terletak pada sisi yang sama, namun jaraknya itu lebih jauh, berbeda dengan yang huruf U tadi. Yang huruf U jaraknya lebih dekat, kalau ini lebih jauh. Tuh bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian mekanisme pergudangan selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada pemeliharaan. Mekanisme pergudangan pemeliharaan ini merupakan kegiatan perawatan logistik dan peralatan agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan secara efektif dan efisien dan akuntabel. Dengan cara seperti apakah kita melakukan pemeliharaan ini? Yaitu melalui prinsip yang pertama, ada 5R, atau ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan itu dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Kemudian yang kedua, melalui prinsip first in first out, yaitu barang yang masuk duluan maka barang itu yang harus keluar duluan. Contohnya seperti beras, gula, sabun, atau sampo. Kemudian yang ketiga, ada first expired first out atau FIFO. Maksudnya barang yang kadaluarsanya atau expirednya lebih duluan, maka barang itu supaya keluar duluan. Kemudian yang keempat adalah last in first out atau LIFO. Di sini LIFO itu mengeluarkan atau menjual barang yang terakhir masuk. Jadi barang yang terakhir masuk berarti barang itu yang terakhir dijual. Barang yang terakhir masuk berarti barang itu yang harus keluar duluan. Tuh. Contohnya seperti baju, sepatu, tas, dan lain-lain sebagainya, kayak fashion gitu. Kenapa dia masuk LIFO? Karena kalau misalkan dia udah masuk terakhiran, takutnya nanti ketinggalan tren. Kemudian yang kelima, ada logistik dan peralatannya disusun di atas palet secara rapih dan teratur sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan denah-denah yang sudah ditentukan di yang penjelasan sebelumnya tadi. Kemudian mekanisme pergudangan yang keempat, yaitu pendistribusian. Pendistribusian merupakan proses kegiatan pengeluaran dan penyaluran logistik dan peralatan dari gudang untuk diserahkan kepada pihak yang berhak melalui suatu proses serah terima yang dapat dipertanggungjawabkan dan disertai dengan bukti serah terima. Jadi pendistribusian ini kegiatannya proses menyalurkan barang atau mengirim barang kepada orang yang berhak menerima barang ini, kepada orang yang memesan barang ini. Setelah dengan cara melalui proses serah terima yang mana proses serah terima ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan juga ada buktinya. Bukti serah terimanya itu seperti kayak contohnya ada kwitansinya ataupun surat-surat penting yang lainnya. Kemudian mekanisme pergudangan yang kelima, ada pengendalian. Pengendalian merupakan proses kegiatan pengawasan atas pergerakan masuk keluarnya logistik dan peralatan dari dan ke gudang agar persediaan dan penempatan dapat diketahui secara cepat, tepat, dan akurat serta akuntabel. Jadi pengendalian ini proses di mana agar tidak ada kesalahan dalam mekanisme pergudangan. Tidak ada kecurangan, tidak ada bentuk kecurangan, dan lain sebagainya. Masuk ke mekanisme pergudangan yang keenam, yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan rangkaian kegiatan pemusnahan logistik dan peralatan dalam rangka pembebasan barang milik atau kekayaan negara dari tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tujuan dari penghapusan itu sendiri, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghindari pembiayaan atau biaya penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan, dan lain-lain atau barang yang sudah tidak layak untuk dipelihara. Dengan adanya penghapusan ini, maka barang-barang yang tadinya disimpan di gudang itu sudah tidak dikenakan lagi biaya penyimpanannya, biaya pemeliharaannya, seperti itu. Kan tidak semua perusahaan itu mempunyai gudang. Tidak semua perusahaan itu mempunyai gudang. Jadi ada sebagian perusahaan yang gudangnya itu nyewa. Jadi kalau gudangnya itu nyewa berarti otomatis ada biaya sewa gudang. Jika barang yang sudah tidak dipakai terus kok masih disimpan di gudang itu, maka masih terus kena biaya penyewaan gudang. Oleh sebab itu, supaya barang-barang yang tidak dipakai itu
bisa dihapus atau dimusnahkan saja untuk menghemat biaya-biayanya. Jadi tidak ada lagi biaya pengeluaran untuk sewa gedung. Kemudian yang kedua menjaga keselamatan agar terhindar dari pencemaran lingkungan. Jadi dengan adanya penghapusan ini nanti lingkungan itu nggak sampai tercemar, jadi nggak numpuk-numpuk barang yang tidak dipakai. Seperti itu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita masuk ke analisis pergudangan di bagian gudang barang jadi atau finished good PT Nipres Tbk Cileungsi Bogor. Sebelum masuk ke studi kasusnya, saya akan bahas terlebih dahulu tentang Departemen Warehouse PT Nipres Tbk. Jadi, di Departemen Warehouse PT Nipres Tbk ini terbagi 4 bagian, yaitu gudang bahan baku, gudang barang setengah jadi, gudang pembantu, dan gudang barang jadi atau finished good. Pedoman kerja yang digunakan para pegawai warehouse dalam melakukan pekerjaannya adalah sebuah SOP atau standar operasional prosedur atau sebuah lembar instruksi kerja. Nah, di salah satu gudang PT Nipres Tbk, yaitu di bagian gudang barang jadi atau di finish good-nya, itu terdapat beberapa masalah, yaitu meliputi 3 aktivitas utama gudang, yaitu di proses penerimaan, proses penyimpanan, dan juga proses pengiriman. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu proses penerimaan barang jadi terdapat masalah yang disebabkan karena kelalaian para pegawai yang salah dalam menginput barang jadi ke komputer, khususnya menginput FP kode yang menjadi acuan terhadap baterai. Jadi permasalahan yang pertama ini pada proses penerimaannya, pada proses penerimaan barang, di mana seorang administrasi pergudangan itu salah menginput FP kodenya. Nah, kalau salah menginput FP kodenya ya udah itu bisa menjadi acuan terhadap baterainya. Jadi yang sebaiknya yang harus dilakukan oleh administrasi pergudangan supaya tidak terjadi kesalahan itu, sebaiknya pegawai gudang yang bertugas dalam input data, yaitu admin gudang, bisa lebih teliti dalam bekerja dan meningkatkan komunikasi antara pihak atasan dan bawahan. Serta sebaiknya diadakan sosialisasi kembali kepada pegawai mengenai pengenalan FP kode agar kesalahan dalam penginputan tidak terjadi kembali. Seperti itu. Kemudian kerumusan masalah yang kedua. Di sini permasalahan yang kedua yaitu terjadinya penumpukan barang di gudang yang menyebabkan layout yang sudah dibuat itu tidak digunakan dengan sempurna, dan terdapat perubahan penyimpanan barang dalam gudang karena rata-rata pegawai gudang jadi adalah pegawai baru sehingga kurang memahami kondisi gudang. Nah, ini juga menjadi kesalahan. Karena pegawai gudang jadi itu kebanyakan yang pegawai baru sehingga kurang memahami kondisi gudangnya itu seperti apa. Jadi layout yang sudah dibuat, layout yang sudah ditentukan itu tidak digunakan dengan sempurna, dan ada perubahan penyimpanan barang dalam gudangnya itu tadi. Nah, seharusnya yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan, agar tidak terjadi permasalahan ini, yaitu merevisi ulang, membuat layout gudang baru. Nah, seharusnya yang harus dilakukan itu merevisi ulang, membuat layout gudang barang jadi yang disesuaikan dengan keadaan gudang barang jadi saat ini. Jadi kita lihat dulu gudang barang jadinya yang saat ini tuh seperti apa, lalu kita revisi layoutnya yang baru, kita sesuaikan dengan kondisi gudangnya yang saat ini. Nah, sambil menunggu proses revisi gambar layout gudang barang jadi, sebaiknya manajemen gudang itu dengan bagian atasan perusahaan PT Nipres Tbk saling bekerja sama dan bermusyawarah mengenai solusi pemecahan masalah penumpukan barang tersebut. Jadi gimana caranya biar barang-barang yang ada di gudang jadi ini nggak terjadi penumpukan? Bagaimana caranya? Entah itu dilakukan dengan cara tadi barang-barang yang sudah tidak dipakai bisa dimusnahkan, atau dengan cara LIFO, FIFO atau FIFO, terserah. Dipecahkan permasalahannya dengan cara bermusyawarah. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu
pada delivery ordernya, yang mana seharusnya DO atau delivery order itu dikirim ke pegawai di bagian gudang barang jadi, yaitu 2 hari sebelum proses pengiriman. Akan tetapi kenyataannya DO atau delivery order datang dari pihak marketing support pada saat barang seharusnya dikirim pada konsumen. Ini yang menjadi permasalahan ketiga. Jadi seharusnya DO itu purchase order atau delivery order atau sejenis kertas pemesanan, kalau bahasa gampangnya, itu harusnya dikirim 2 hari sebelum barangnya itu dikirim. Tetapi itu dikirimnya malah pas barangnya itu dikirim. Jadi salah. Itu 2 hari sebelum proses pengiriman. Tapi kenyataannya delivery ordernya itu datang dari pihak marketing pada saat barang seharusnya dikirim pada konsumen. Jadi tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan di awal. Nah, sebaiknya yang perlu dilakukan itu adanya ketegasan dari pihak gudang barang jadi mengenai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Jadi kalau kesepakatannya delivery order atau purchase ordernya itu dikirim 2 hari sebelum barang itu dikirim, ya harus ditetapi, harus dibuat dipertegas lagi gitu. Kemudian membantu agar lebih memudahkan dan memperlancar proses pengiriman barang, dan komunikasi juga perlu ditingkatkan agar masalah ini tidak terus berlanjut untuk kedepannya. Jadi di antara ketiga permasalahan ini, kunci utamanya itu biar tidak terjadi kesalahan-kesalahan ini lagi tuh harus komunikasinya itu harus terjaga dengan baik. Untuk yang permasalahan ketiga ini, karena ada ketelatan mengirim delivery ordernya ini, sehingga mengakibatkan dari pihak admin gudang yang dikirim, dari pihak admin gudang, misalkan admin gudang B mengirim ke admin gudang A. Lah, dari admin gudang A ini tadi yang seharusnya bisa ngecek barang-barangnya yang datang apa saja melalui kertas delivery order, jadi nggak bisa dicek, jadi nggak tahu barang-barang apa saja yang dipesan tuh nggak tahu itu. Jadi permasalahan di poin ketiga ini. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya, presentasi dari saya, banyak kelebihannya, banyak salah katanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.